Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-73 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 dengan judul Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Mari saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan lebih mendalam kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca bersama-sama di kesempatan kali ini. Kami mau memaknai dan memahami Tuhan apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat pembacaan firman tadi. Tuhan, kami mohon hikmat pertolongan dari Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dari nas pembacaan firman Tuhan tadi apa yang saudara sudah dapatkan? Saya percaya dari begitu banyak ayat pembacaan yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang mungkin nempel di hati saudara. Seperti suatu kebenaran firman yang teringat-ingat, terngiang-ngiang di dalam telinga saudara, ya. Kalau saya pribadi, ya, ketika membaca nas firman Tuhan ini, saya mendapati satu hal yang menarik. Karena dikatakan di sini bahwa sejak waktu itu setelah Yesus memulai pelayanannya, kemudian ia menyembuhkan orang sakit, kemudian ia juga berkhotbah di atas bukit, ia berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, dia menyembuhkan, ia memulihkan, ia menyampaikan kabar sukacita atau Injil Kerajaan Allah, sembari memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit. Namun di ayat ini ada satu hal yang menarik. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Jadi dia memberitahu secara intens kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan dibunuh, tetapi kemudian ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kata lain, Yesus
memberikan pernyataan sekaligus nubuatan yang sebentar lagi akan ia genapi. Bahwa ia akan disiksa, dianiaya, yang diinisiasi oleh para tua-tua dan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Tapi kemudian setelah itu ia akan mati dan dibangkitkan. Apa yang menarik di sini, saudaraku? Seorang murid Yesus yang saudara tentu tahu bernama Simon Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan, menggunakan kata menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Dan kemudian Yesus berpaling kepada Simon Petrus sambil berkata, enyahlah iblis. Kenapa ini jadi menarik, saudaraku? Karena kalau kita membaca perikop sebelumnya, di situ Petrus dengan terus terang berkata kepada Yesus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata apa kepada Petrus? Berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Ya, pada waktu Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Son of God, ya, manusia yang menjadi Tuhan yang menjadi daging, maksud saya, Tuhan yang menjadi anak manusia. Pada waktu itu, Yesus berkata, sesungguhnya yang berkata-kata itu bukan engkau, melainkan Bapakku yang di surga. Namun ketika Petrus menarik Yesus dan berkata, Tuhan kiranya menjauhkan hal itu, Yesus berkata satu hal yang berbeda, enyahlah iblis. Tadi Tuhan yang berbicara, Bapa yang berbicara di dalam Simon Petrus, sekarang iblis yang berbicara melalui Simon Petrus. Dan kita juga harus menyadari, ya saudaraku, di dalam hidup ini kita bisa memilih. Apakah kita memilih mengikuti kehendak Bapa, atau kita bisa memilih untuk mendengarkan kebohongan atau dusta dari si iblis, bapa dari segala pendusta itu. Ya. Hari ini kita bisa menyuarakan atau memilih kehendak Tuhan, atau kita bisa menyuarakan atau memilih kehendak iblis. Siapapun saudara, bahkan sekalipun saudara bisa dibilang sebagai murid Yesus, sekaliber Simon Petrus sekalipun, iblis masih tetap bisa menaruh isi hatinya di dalam hati Petrus. Kenapa Yesus berkata, enyahlah iblis? Sebab engkau tidak memikirkan kehendak Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan menurut keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu adalah kehendak iblis. Sesederhana itu. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka sudah mendapatkan perintah oleh Tuhan. Jangan kamu memakan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman. Karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Itu kan jelas perintah Tuhannya. Itu jelas kehendak Tuhan. Tetapi ketika Hawa melihat buah itu menarik hati. Dan iblis mulai berkata bahwa makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Nah, kehendak iblis itu akan selalu lebih mengutamakan kemauan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita. Ya bagaimana tidak ya? Yesus is a famous man alive di masa itu. Yesus sangat dikenal di mana-mana. Bayangkan semua orang rela kelaparan berbondong-bondong untuk mencari dia, mengejar dia, mengikuti dia. Dia orang yang sangat fame, populer, viral di masa itu. Dan dalam keadaan itu apa sikap saudara ketika tiba-tiba Yesus berkata bahwa aku akan pergi ke Yerusalem dan ia mulai menubuatkan kematian dan kebangkitannya? Wajar untuk Simon Petrus berkata, biarlah kiranya hal itu tidak terjadi kepadamu.
Dia mengharapkan yang baik-baik, dia mengharapkan fame itu terus berlanjut, pelayanan yang penuh dengan gegap gempita itu terus berlanjut. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan kabar sukacita, memang itu adalah bagian dari pelayanan Kristus Yesus. Tetapi ada poin yang paling utama. Pelayanan Kristus yang sejati itu ialah yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tujuan Kristus datang ke dunia ini cuma satu. Mati bagi dosa-dosa kita, menebus kita melalui kematiannya. Oleh darahnya yang tertumpah, dia membasuh segala dosa pelanggaran kita. Itulah poin utama. Karena apapun yang Yesus kerjakan, sebaik apapun pelayanannya, bahkan kalaupun mungkin ia bisa membangkitkan semua orang mati, menyembuhkan semua orang sakit, dan ia mengabarkan berita sukacita, tetapi kalau ia tidak mati bagi saya dan saudara, menebus dosa-dosa kita, maka sampai hari ini kita tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Maka kehendak Tuhan, kehendak Bapa, ya, bagi Kristus ialah ia betul-betul menjadi domba yang disembelih bagi keselamatan manusia. Itulah tujuan utamanya. Maka ketika Petrus menyuarakan kepentingan-kepentingan manusia, Yesus memandang dia dan berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang kau pikirkan sebagai manusia belaka, tetapi engkau tidak memikirkan kehendak Allah." Dalam hidup ini, saudaraku, kita patut bersyukur apapun yang kita alami. Yesus tetap memilih salib. Ya, dia bisa saja terus melayani dalam fame. Ya, bahkan Yesus pernah berkata, sekiranya mungkin cawan murka ini berlalu, dia tidak mau meminumnya, tetapi biarlah kehendak-Mu jadi. Aku dan Bapa adalah satu, dan Kristus katakan. Berarti ia lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saya dan saudara ketika sudah percaya kepada Kristus, saya dan saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Roh Tuhan itu berdiam dalam hidup kita. Namun hari ini kita bisa memilih apakah kita mau melakukan kehendak Bapa, ya, kehendak Roh Kudus yang diam dalam hidup kita, kehendak Roh, atau kita mengikuti dan menuruti kehendak manusia kita. Itu pilihan di tangan saudara. Firman Tuhan sudah disampaikan. Bagaimana dulu ketika engkau baru bertobat, engkau mendengarkan berita Injil, berita kabar sukacita, engkau menerima Yesus, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau melayani Dia, engkau mendapatkan pengajaran-pengajaran yang pokok di dalam kekristenan. Tapi kemudian di tengah jalan, semakin hari semakin waktu berlalu, engkau akan banyak diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, di mana engkau lebih mengutamakan mana nih? Kehendak Tuhan atau keinginan dagingmu, atau keinginanmu sebagai manusia. Ya saudara ya, saya bicara keinginan-keinginan sebagai manusia itu artinya keinginan-keinginan di mana kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemarin kita ada membahas mengenai karena mengejar kekayaan orang sampai meninggalkan imannya. Itu fakta ya. Banyak orang akhirnya melepaskan imannya, meninggalkan Kristus, akhirnya pindah agama, pindah keyakinan, oleh karena cinta, oleh karena tahta, oleh karena harta. Saya menyadari bahwa di dunia ini, ketika engkau meninggalkan Yesus, dunia akan menyambut saudara. Dan tawaran-tawaran pekerjaan, semua hal yang ada di dunia ini yang menarik engkau, asalkan engkau meninggalkan Yesus, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Engkau teringat dengan apa yang iblis katakan kepada Yesus ketika pencobaan di padang gurun? Iblis menunjukkan kepada Yesus semua kemuliaan dunia ini. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena memang ketika manusia menuruti iblis, pada waktu itu iblis menguasai dunia ini. Kita bisa akui itu, iblis menguasai dunia ini. Makanya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Itu sebabnya iblis bisa sangat bangga berkata, semua kemuliaan dunia ini, kerajaan-kerajaan, kekayaan, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, asal kau sujud menyembah kepadaku.
Lalu dijawab Yesus, apa? Hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Ya, saudaraku, hari ini saudara diperhadapkan dengan pilihan. Tinggalkan Yesus dan aku akan berikan engkau segala kebahagiaan dunia ini. Saya mau katakan, saya memilih Yesus. Sebagaimana Yesus juga berkata seperti ini. Pada ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, ayat 25 berkata apa? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ketika saudara kehilangan nyawa, ini nggak selalu berarti harafiah saudara mati bagi Yesus ya. Kita bisa mati bagi Yesus tuh setiap hari ketika kita lebih memilih untuk melakukan kehendak-Nya. Bagaimana cara kita mati? Ada orang yang menyakiti kita. Ada orang yang mengecewakan kita. Kita bisa memilih untuk melakukan hukum lex talionis atau hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi kita memilih untuk mati bagi Kristus dengan cara apa? Mengampuni. Sama seperti Kristus juga. Saudara kira dia tidak bisa membebaskan dirinya dari salib itu? Dia sudah berkata loh kepada Petrus, ngapain kamu pakai pedang? Kamu kira aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat dalam sekejap untuk membabat habis semua tentara-tentara itu? Dia bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Dia memilih kehendak Bapa, dia mengampuni. Makanya puncak dari pelayanan Kristus di atas kayu salib, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mati saat kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Ego kita disalibkan. Harga diri kita disalibkan. Ya, saya tahu bahwa kita disakiti. Saya juga banyak kali disakiti. Perasaan saya bisa saja terluka. Ego saya bisa saja direndahkan. Tetapi saya merelakan semuanya itu disalibkan untuk saya melakukan kehendak Tuhan. Itu loh saudaraku. Artinya ya, siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, apalagi kehilangan nyawanya demi Kristus, maka ia akan memperolehnya. Mana saudara yang ketika mengikuti Yesus dulu cinta mati sama Tuhan. Tapi ketika saudara tidak kunjung mendapatkan jodoh, saudara lalu bilang, oh Tuhan, aku menyerahkan kesetiaanku demi mendapatkan pasangan. Akhirnya meninggalkan keyakinannya, meninggalkan Kristusnya untuk menikah dengan wanita yang tidak seiman. Dan akhirnya ia tidak lagi mengikuti Kristus. Bagi saya itu miris sekali, saudaraku. Ya, bagi saya itu miris sekali. Tetapi ya sudahlah, setidaknya dunia menyambut saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, kelak orang yang saudara sangkal, orang ini pun yang akan menjadi pribadi satu-satunya yang akan menjadi pembelamu di hadapan tahta pengadilan, tahta anak domba Allah. Saudara, mari, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita mulai membenahi hati dan pikiran kita. Kita evaluasi diri kita. Apakah kita masih mengikuti Kristus seperti ketika kita mula-mula mencintai Dia? Saya pun masih membenahi hidup saya hari ke hari, saudaraku. Saya menyadari ada begitu banyak kedagingan saya yang saya biarkan bernyala-nyala, hawa nafsu saya yang kadang-kala saya biarkan bernyala-nyala. Tapi saya tahu ujungnya itu apa. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Yang ada hanya penyesalan. Lebih baik kita menderita bersama Kristus supaya kita kelak dipermuliakan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami lebih mementingkan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Sebagaimana firman-Mu di dalam Injil Yohanes, makananku ialah melakukan segenap kehendak Bapa yang sudah mengutus aku. Kami percaya Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau kasih mula-mula itu berkobar kembali di dalam hati kami Bapa. Kami yang sudah meninggalkan cara hidup kami
yang sungguh-sungguh dan mulai tergerus oleh kesibukan dan oleh kesenangan dunia ini, mari Bapa, kami berdoa selagi masih ada kesempatan kami mau kembali kepadamu Tuhan. Dan melakukan segala hal yang sedia kala yang pernah kami lakukan dengan kesungguhan hati. Kesetiaan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuntun kami, tolong kami Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami ucapkan terima kasih untuk saudara yang tetap setia mengikuti channel kami dan mengikuti setiap program seri pendalaman Alkitab dan podcast Mutiara hari ini, di mana kita bisa bersaat teduh bersama, bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya percaya apapun yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, jangan jemu-jemu untuk berseru berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara senantiasa. Shalom.